Nah, Record. iya. Oke. Oke. Submit semua. Mana Bu Ratna nih? Kok admin Bu Dulu Ratna? kapan? Sudah. Sudah admit Bu. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Izinkan kami untuk bermimpi, membawa bangsa menuju pencapaian tertinggi. Berbekal ilmu dan inovasi, menjadi tuan di negeri sendiri. Berjuang memacu diri, persaingan global siap kami hadapi. Kami ingin mewujudkan cita-cita dalam kebersamaan. Sebuah visi yang dijalankan melalui sinergi positif demi menjawab tantangan masa depan. Bahu-membahu mewujudkan kontribusi gemilang, menyatukan pikiran dan kekuatan, menghadapi tantangan yang menghadang. Kok ada nomornya dia? Sekaligus menyamakan orientasi pada hasil mulia yang tak terbilang. Kami adalah wujud ikhtiar, menjaga nyala dalam suar, mengangkat derajat daya manusia Indonesia, abadi tak terbatas masa dan cakrawala. Marwah amanah kami asuh sepenuh hati, menjaga kesinambungannya melalui cipta, karya, dan daya. Terpelihara dalam tata kelola berintegritas, terperinci dalam transparansi dan akuntabilitas. Kami adalah wujud dharma dan bakti, menjaga nyala bara putra dan putri pertiwi, menjadi bina marga insan negeri, merengkuh pendidikan unggul dunia yang mungkin belum tersentuh sebelumnya. Dengan tangan terbuka, kami siap menyambut manusia unggul Indonesia, para pemimpin yang menginspirasi, profesional yang berdedikasi, generasi yang maju dalam visi, serta memiliki komitmen yang tinggi. Di bawah sorot pelita pengetahuan, negeri ini berdaya untuk membawa kebenaran, mencipta dari ketiadaan, menuntun ke arah mata angin kemajuan. Ada harap dalam tiap temuan, ada asa dalam tiap penelitian. Segala daya dan upaya demi percepatan kemajuan, berjuang memenangkan persaingan, berusaha menghadirkan pembangunan berkeadilan. Tak henti menyemai dan siap menuai. Inilah saatnya mimpi menjadi bukti, memenuhi panggilan nurani demi kembali dan berkontribusi. Visi diri untuk negeri mengiringi langkah yang siap melaju. Tanpa getir dan ragu, wujudkan SDM unggul dan Indonesia maju. Teruntuk Indonesia. Berita baik tentangmu sudah kami terima. Pada 2030, angka rasio ketergantungan mencapai titik terendah sepanjang sejarah bangsa. Bonus demografi adalah tantangan, sekaligus peluang menuju masa depan gemilang. Tentu saja, sumber daya manusia produktif yang unggul adalah modal dasar menangkap peluang emas tersebut. Oleh karena itu, Indonesia telah menyiapkan putra-putri terbaiknya yang berasal dari seluruh penjuru negeri. Mereka bersama-sama bergerak dan berjuang untuk mencapai satu tujuan demi mewujudkan masa depan Indonesia yang bangsa yang dibangun dengan pengalaman, dikembangkan dengan tekad dari dalam sanubari, dan diselesaikan dengan hati penuh sinergi. Menjadikan bumi pertiwi siap menggeliat menuju masa depan yang bermartabat. Tunas-tunas bangsa dengan tangan-tangan hangat dan terampilnya menggebu
ingin memberikan beragam bingkisan persembahan untuk negeri. Beragam latar belakang budaya yang mempesona dan penuh makna. Pendidikan mumpuni yang diraih dengan kesimpulan sepenuh hati, serta berbagai keahlian yang turut hadir sebagai bekal untuk menciptakan karya abadi tak mampu meredam semangat juang dan melumpuhkan niat mulia yang tergolong erat untuk membangun bangsa. Bangsa ini telah berbenah menuju masa depan yang lebih cerah. Semangat perubahan Indonesia adalah kekuatan bagi anak-anak muda bangsa. Permata-permata yang berkilauan dari seluruh pelosok Nusantara. Kami siap untuk mendermakan diri dan bahu-membahu menuju Indonesia maju. Terima kasih Indonesia. Bawa kepakan sayap sang Garuda yang melandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Bila semangatmu, putih hatimu, mimpi yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi. Melahirkan pemimpin masa depan, rakyat Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Ervin sambil mulai. Oke. Suara saya kedengaran?
Halo. Ya, bisa dengar, Pak. Oke ya, terima kasih. Ya, selamat malam semuanya dan selamat sore buat mungkin teman-teman yang berada di luar Papua. Terima kasih, selamat sore, bergabung. selamat malam, Pak Ervin. Ya, Malam, Pak. selamat bergabung di kami bersama Mata Garuda Papua Barat. Jadi Terima kasih. malam ini kita akan sharing tentang apa itu BSW LPDP. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru tahu apa itu LPDP, mungkin baru tahu. Dan pada saat ini telah hadir bersama kita ada Ibu Ratna Prabandari. Beliau adalah selaku Kepala Divisi Pelayanan Beasiswa LPDP. Terima kasih Bu, selamat sore Bu, waktu Indonesia bagian Barat. Terima Sore. kasih atas waktunya. Aku Bu. sambil jalan ya. Iya Bu. Ya, Ya. Ibu. Ya, go ahead. Ya, dan bersama kita juga telah hadir Pak Ketua kita, Pak Ketua Mata Garuda Papua Barat, ada Kak Leon. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ervin Said, dan saya merupakan alumni LPDP Angkatan PK 88. Dan saat ini saya di Sorong, tepatnya di Kota Sorong, Papua Barat, dan alhamdulillah sekarang sudah balik berkontribusi ke alma mater saya, yaitu Universitas Muhammadiyah Sorong. Saya baru menyelesaikan studi saya itu 2018 dari Queen's University Belfast. Mungkin mudah-mudahan Ibu Ratna masih ingat saya ya. Oke ya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung mempersilahkan kepada Kalion selaku Ketua Mata Garuda Papua Barat untuk membuka acara ini. Kepada Kalion kami persilahkan. Terima kasih Saudara Moderator, Saudara Ervin, dan juga Ibu Ratna yang sudah berkenan untuk join bersama kita sore ini. Ya, terima kasih juga buat para peserta yang sudah hadir. Ya, di sini kami dari Mata Garuda Papua Barat ingin mengadakan sosialisasi tentang pembukaan beasiswa LPDP untuk tahun 2021. Buka atau tidak nanti akan disampaikan oleh pembicara kita, yaitu Ibu Ratna. Kebetulan beliau yang orang LPDP dan tahu banyak tentang LPDP, beliau yang akan men-share tentang apa itu LPDP. Oke, terima kasih juga. Ibu, izin saya sampaikan bahwa kami alumni LPDP yang ada di Papua Barat itu sudah sekitar 200-an, Bu. Oke, Papua Barat aja ya itu ya? Ya, ini Papua Barat Oke. aja. Kalau untuk di Papua kayaknya sudah 308 orang. Siap. Jadi masih sangat-sangat sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah total awardee yang ada di awardee dan alumni yang ada di Indonesia. Kita di Papua Barat baru 0,8%. Oleh sebab itu untuk para peserta semua calon awardee LPDP sangat-sangat diharapkan sekali untuk bisa mengambil bagian dalam beasiswa LPDP ini, terutama buat anak-anak asli Papua yang berdomisili di Papua dan Papua Barat. Oke. Ibu, itu saja sekian dari saya. Untuk itu kami membuka sosialisasi beasiswa LPDP ini. Ya, kita bisa langsung mulai saja untuk pemaparan dari Ibu Ratna. Ini kegiatannya Ya. sambil santai ya, jadi ibu juga sambil jalan, jadi teman-teman lain. Ya, ya. Boleh langsung dimulai, Kak? Iya, boleh silakan. Oke. Kak April mungkin bisa bantu share screen-nya, Kak. Oke, silakan sambil nunggu sambil nunggu PPT, aku izin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Aku izin share. Aku sambil izin jalan ya, karena sebenarnya tiap hari aku punya PR buat jalan minimal 6.000 langkah up to 10.000 gitu. Jadi tadi pagi karena hujan di Jakarta, jadinya saya nggak sempat jalan. Oke, next. Ya, baik, Bu. Nah, perkenalkan saya Ratna. Saya pegawai PNS, pegawai ngeri sekali.
actually organiknya ada di Kemdikbud, tapi saya selalu bilang bahwa hidup saya selalu penuh dengan tiba-tiba gitu kan, tidak direncanakan. Tiba-tiba saya dari Kemdikbud dipindah ke APDP, aku tidak pernah tahu APDP itu apa tadinya. Nah, kemudian yang namanya pegawai PNS itu nggak boleh nolak, dipindahin kemana aja harus nurut. Terus saya masuk PNS tahun 2003. Tadinya saya nggak mau jadi PNS, kenapa? Karena gajinya 10, tanggal 10 udah mau habis gitu kan. Nah, terus tapi kemudian bapak saya bilang bahwa kalau kamu jadi PNS maka kamu akan dikasih kesempatan S2 sama negara. Dan tahun 2008 saya dikasih kesempatan untuk dapat USAID dan saya sekolah di Amerika selama kurang lebih 2 tahun. Next. Nah, APDP itu apa sih? Gitu. Nanti mungkin sebetulnya detailnya bisa tanya teman-teman alumni gitu ya. Tapi intinya bahwa APDP memang didirikan untuk menjawab pertanyaan bahwa Indonesia itu, mungkin bisa next lagi deh. Indonesia itu mempunyai banyak banget PR ketertinggalan gitu. Ketertinggalan terutama di bidang SDM. Itu bisa teman-teman cermati untuk Global Competitive Index-nya Indonesia itu banyak banget PR-nya. Termasuk salah satunya adalah untuk skill dan inovasi dan ICT. Nah, ini adalah kenapa APDP didirikan untuk mencoba mengejar ketertinggalan itu. Terus next. Kalau mau ngomongin soal sekolah lagi, gitu kan, aku selalu bilang, teman-teman kalau mau sekolah lagi, mending mikir dulu deh. Mikir dulu, duduk dulu, anteng, mikir, beneran nggak sih aku mau sekolah lagi gitu. Jangan kemudian tiba-tiba lulus S1 nggak punya rencana apapun, mending aku sekolah lagi gitu. Karena untuk sekolah lanjut, baik itu ke jenjang S2 ataupun jenjang S3, itu bukan suatu prestasi menurut saya. Bagi orang lain mungkin itu adalah prestasi, tapi it's a new journey for you gitu kan. It's another painful journey buat orang gitu. Bahwa sekolah lagi itu nggak sekedar cuma keluar negeri, tapi banyak banget yang harus dilalui, banyak banget tantangannya, dan sebelum menuju ke sana banyak banget yang harus teman-teman capai dulu gitu. Terus, nah ini salah dua deh, karena saya coba memetakan bener nggak sih bahwa kamu tuh bener butuh S2 apa enggak gitu. Karena tidak semua profesi itu butuh untuk sekolah S2 ataupun sampai dengan S3. Kalau teman-teman mau jadi akademisi itu apa? Guru, dosen, peneliti. Itu maksudnya akademisi. Yes, you will need another milestone to get your degree into master degree or PhD degree. But if you are not going to go to another academic, professional academic, mungkin nggak akan butuh. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau jadi akademisi. Kalau mau jadi akademisi, lulus S1, kalau aku bilang, jangan langsung sekolah dulu gitu. Magang dulu deh atau kerja dulu. Kerja dulu, magang dulu 1 tahun, 2 tahun. Kenapa sarannya magang dulu atau kerja dulu? Karena apa yang kamu dapatkan teori di S1 itu bisa completely different dengan apa yang kamu temukan di lapangan gitu. Karena di S1 kamu nanti dapatnya teori banget gitu. Sementara di lapangan itu belum tentu teori yang kamu dapat S1 bisa fully semuanya diaplikasikan ke lapangan gitu. Dan dengan teman-teman magang, kamu nanti akan dapat another point of view, gitu. Akan dapat sudut pandang yang lain, akan dapat pengalaman baru. Jadi mungkin nanti dapat insight baru lagi. Apakah memang betul, misalnya kamu lulusan S1 fisika, bener nggak gue butuh S2-nya fisika murni? Bisa jadi kamu nanti butuhnya S2 fisika terapan. Atau kalau kamu engineering, bener nggak sih aku butuh engineering murni? Jangan-jangan gue butuhnya medical engineering gitu. Medical engineering itu kalau teman-teman bikin tangan untuk yang habis diamputasi, kaki ataupun beberapa alat medis yang lainnya yang bisa di engineering. Nah, setelah kamu magang, boleh kalau mungkin dipikir kayaknya aku butuh ilmu baru nih buat upgrading. Silakan ngambil S2. Kemudian teman-teman harus tahu juga bahwa yang namanya S2 itu ada macam-macam. Nggak kemudian kayak S1 semua, enggak. Terutama yang di luar negeri,
S2 itu ada 3 macam. Satu, by riset. By riset itu teman-teman nyemplung, maksudnya sekolah itu langsung riset, nggak ada kelas sama sekali. Yang biasanya punya S2 by riset itu di UK dan di beberapa negara Eropa, tapi tidak banyak. Kemudian yang by thought. By thought itu yang by course atau by thought itu ya teman-teman ngambil kelas kayak S1 sekarang dan nggak ada penulisan tesis sama sekali. Kemudian yang ketiga, jenis ketiga adalah combine. Combine itu ya berarti ada kelasnya, teman-teman ada masuk kelas, by thought, ada course-nya, kemudian nanti di akhir di semester 3 atau 4 kamu baru mau mulai nulis tesisnya. Kemudian kalau teman-teman sudah selesai S2, mau ngambil S3, tolong dipertimbangkan bahwa kalau kamu mengambil PhD, maka di S2 itu kamu harus punya rekam jejak akademik untuk menulis, academically writing. Kamu sudah harus ada tulisan yang publish gitu. Jadi kalau teman-teman ngambil S2-nya by thought, fully by thought atau course, maka ketika kamu mau ngambil S3, biasanya supervisornya atau universitasnya akan menanyakan kemarin nulis tesis apa enggak, kemudian sudah adakah tulisan yang dipublish atau belum. Kalau belum ada, maka biasanya nggak akan bisa masuk ke S3, langsung masuk ke S3. Tapi akan ada probation sepanjang setahun, ngambilnya magister lagi, magister setahun, baru kemudian lulus, magister setahun, baru bisa leading to PhD. Izin, Bu, suaranya. Oh, tadi siapa yang nge-mute? Oke, tak lanjut ya. Lanjut lagi, Mbak. Yang kedua adalah profesional. Hampir sama sih, cuma di situ aku pengen menegaskan bahwa untuk jalur profesional S2-nya itu biasanya terapan semua, ngambilnya bukan murni. Kayak di situ magister profesi psikologi, magister profesi nurse, kemudian ada LLM itu untuk law, kemudian ada MBA, kemudian ada dokter spesialis. Contoh untuk yang S2 profesional. Dan tidak semua profesi butuh sampai lanjut PhD. Ini soal apa ya? Sampai pada titik mana kamu memutuskan kemudian kamu mau lanjut ke PhD? Sampai pada titik ketika kamu sudah sampai mentok profesimu dan kamu pikir bahwa aku sudah sangat pro dan aku harus membagikan ilmuku ke orang lain. Di titik itulah kamu kemudian baru mulai boleh berpikir untuk ngambil ke PhD atau ke S3. Boleh lanjut. Nah, kalau beasiswa itu ada secara garis besar ada 2 macam, ada inward, ada outward. Inward itu adalah jenis beasiswa yang dananya berasal dari satu negara, tapi beneficiary-nya atau penerimanya itu tidak hanya dari negara itu, tapi dari berbagai negara. Tapi semua penerimanya nggak boleh milih universitas di luar negara yang memberikan dana. Jadi kalau misalnya dananya dari Amerika, maka universitas tujuannya semuanya ada di Amerika. Kalau dananya dari UK, maka universitas tujuannya semuanya dari UK. Jadi contohnya adalah Fulbright, Chevening, Neso, Max, dan sebagainya. Sementara outward, itu apa yang dilakukan LPDP selama ini, yaitu dananya berasal dari satu negara, kemudian dana itu digunakan untuk mengirimkan orang-orang terbaiknya ke berbagai negara, yang biasanya adalah universitas-universitas terbaik, karena memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas SDM dari negara tersebut. Lanjut. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan nih. Tolong dipahami dengan benar bahwa syarat beasiswa itu beda dengan syarat universitas. Jangan sampai kemudian teman-teman berpikir aku sudah dapat beasiswa, terus kamu datang ke universitas, woi UGM, aku udah dapat beasiswa nih, kasih gue LOA dong. Atau sebaliknya, kamu sudah dapat LOA, kemudian tiba-tiba kamu datang ke LPDP, aku udah dapat universitas nih, gue kasih gue duit buat bayar sekolah gue. Nggak gitu caranya. Karena tiap syarat untuk daftar beasiswa dengan syarat untuk daftar universitas itu different things yang tidak berhubungan sama sekali gitu. Jadi teman-teman harus mencermati dengan betul setiap syaratnya, baik syarat untuk dapat beasiswa ataupun syarat untuk masuk ke universitas. Lanjut. Nah, apa sih syarat beasiswa, apa sih syarat universitas? Biasanya itu ada umur, ada IPK,
yang nggak bisa ditawar. Kemudian ada kompetensi bahasa. Teman-teman harus mencermati syarat kompetensi bahasa antara administrasi beasiswa dengan universitas itu juga berbeda. Bisa jadi universitas cuma mensyaratkan IELTS 6,0, tapi LPDP mensyaratkan 6,5. Kenapa gitu? Karena LPDP harus memastikan bahwa teman-teman bisa masuk, nggak bisa masuk sekolah sekaligus bisa keluar. Itulah kenapa LPDP selalu mensyaratkan kompetensi bahasa yang lebih tinggi gitu. Sementara kalau universitas ya pokoknya di kamu 6, terserah kamu bawa duit. Kalau kamu nggak bisa keluar ya itu urusanmu. Makanya concern-nya itu berbeda gitu. Teman-teman harus cermati. Kalau teman-teman mau ke universitas terbaik, yang harus dicermati adalah mereka selalu minta syarat bahasa yang tinggi. Syarat bahasa yang tinggi dan biasanya mereka pegangnya adalah statistically 75%, jadi 25% nilai teratas gitu, dari populasi atau dari total skor rentangnya. Gitu. Lanjut. Nah, kemudian syarat bahasa untuk tiap program di universitas yang sama itu pun berbeda. Itu syarat bahasa atau syarat apa itu? Iya, syarat bahasanya beda. Ada yang minta hanya total score, ada yang minta bahwa kalau mau masuk Melbourne misalnya, kamu total skornya 7, tapi bandnya writing, reading, sama satu lagi apa, itu nggak boleh kurang dari 6,5 misalnya. Kalau misalnya salah satu kurang dari 6,5, ini bagaimana Tessa ini dong? Mungkin bisa di-mute dulu ya lainnya ya. Lanjut, coba lanjut. Nah, kemudian di beberapa negara, selain TOEFL atau IELTS, mereka juga mensyaratkan GRE atau GMAT. Itu juga harus teman-teman cermati, karena biasanya kalau kamu mau masuk ke universitas tersebut, yang dilihat adalah patokannya adalah rata-rata nilai di tahun lalu. Kalau rata-rata nilai di tahun lalu 7, sementara nilaimu sekarang adalah 6,5, jangan pernah nyoba apply, karena kamu pasti akan ditolak. Jadi rata-rata itu nggak pernah turun, pasti naik terus. Minimal kamu harus 7,5, atau minimal 7, baru nanti kamu akan dikonsider untuk masuk. Lanjut. Yang ketiga adalah personal statement. Personal statement itu apa sih? Nanti mungkin teman-teman mata Garuda bisa menjelaskan lebih detail ya. Personal statement itu kayak essay atau karangan, di mana di situ menjelaskan secara rinci kamu siapa, kenapa kamu mau sekolah di situ, tujuannya apa, kemudian setelah kamu lulus kamu mau ngapain. Itu hampir sama dengan ini di LPDP sih, kurang lebih hampir sama. Tapi dalam membuat personal statement itu teman-teman juga harus lihat rules of the thumb-nya. Bahwa itu nggak boleh lebih dari 2 pages, nggak boleh lebih dari 2 halaman. Kira-kira 350 sampai 500 kata. Kemudian ada 4 hal yang harus dinotis atau harus dijelaskan di situ. Ini teman-teman nanti bisa baca lebih rinci di situ. Apakah personal statement benar-benar dibaca? Iya, dibaca. Karena itu jadi salah satu pertimbangan bagi admission untuk menerima apakah Anda memang profil teman-teman itu cocok untuk masuk atau untuk belajar di program studi yang Anda pilih itu. Lanjut. Nah, sekarang mau beasiswa dulu, apa mau LOA dulu nih, gitu kan? Kalau teman-teman dapat beasiswa dulu, maka keuntungannya adalah kamu sudah dapat jaminan biaya. Kamu mau apply ke universitas nggak lagi nanyain lu punya duit nggak buat daftar universitas ini, lu punya duit nggak buat sekolah di sini selama 4 tahun. Karena mostly itu yang akan jadi pertanyaan universitas. Kalau kamu tidak ada penjaminnya, maka universitas akan meminta rekening bank atau rekening koran, di mana di bank itu, di rekening itu ada sejumlah uang yang dipastikan akan cukup sama kamu sekolah di sana. Kemudian nggak enaknya kalau kamu dapat beasiswa dulu ya kamu harus ngikutin aturan beasiswa gitu. Kemudian kalau dapat beasiswa dulu, kalau LPDP biasanya kamu akan dikasih waktu 18 bulan untuk cari universitas. Kalau dalam rentang waktu yang sudah ditentukan kamu nggak dapat universitas, maka akan diputus beasiswanya, nggak jadi dapat beasiswa gitu. Kemudian kalau LOA dulu, apakah kemudian kalau dapat LOA dulu pasti diterima LPDP? Enggak. Ini balik lagi ke aturan yang tadi, bahwa aturan beasiswa dengan aturan universitas itu 2 hal yang berbeda.
Tapi yang jelas biasanya teman-teman yang dapat LOA dulu itu mereka sudah matang cara berpikirnya. Mereka bener-bener gue punya goal, tujuannya aku mau ke universitas ini gitu. Terus nggak enaknya ya itu tadi, universitas pasti akan nanyain kamu nanti dibiayai oleh siapa gitu. Apakah LPDP prefernya yang mana? Di LPDP kamu bisa duanya. Kamu bisa apply beasiswa dulu. Setelah dapat beasiswa kamu dikasih waktu 18 bulan buat cari universitas. Kalau aku sudah punya LOA dulu, apakah boleh? Bisa juga. Dapat LOA, daftar LPDP, kemudian keuntungannya itu bisa langsung segera berangkat. Lanjut. Nah, ini aku bilang ini standar sih bahwa layanan kami ada beasiswa, ada pengembangan dana, ada riset. Lanjut. Ini adalah pengelolaan keuangannya. Boleh lanjut aja. Lanjut aja, Mas. Lanjut ke program aja yang merah, no. Skip it. Skip it. Nah, ini. Di LPDP ada beasiswa apa aja sih? Kalau aku bisa ngomong bahwa kamarnya di LPDP itu ada 3. Belum ini. Yang tadi yang merah tadi. Ngeheng ya, Kak ya? Bukan. Masih yang tadi. Kayaknya ngeheng. Oke, di LPDP ada 3 kamar beasiswa reguler, beasiswa targeted, dan beasiswa afirmasi. Kalau reguler itu intinya bahwa semua orang bisa daftar. As long kamu warga negara Indonesia, kamu bisa daftar. Gitu. Kemudian yang kedua targeted. Targeted itu beasiswa untuk biasanya TNS, PNS, TNI, Polri, kemudian dokter spesialis sama satunya apa ya? Olimpiade berprestasi kalau nggak salah. Kemudian yang afirmasi itu kamar kecilnya banyak banget, termasuk BIT itu adalah beasiswa afirmasi. Nah, teman-teman harus cermati betul. Kamu boleh masuk lewat pintu manapun yang paling pas buat teman-teman. Boleh masuk reguler, boleh masuk targeted, boleh masuk yang BIT, boleh gitu. Mana yang profilnya atau kemampuannya paling pas, syarat dan syaratnya paling mudah untuk teman-teman penuhi gitu. Silakan aja gitu. Lanjut aja. Ini proses sih. Proses seleksinya ada seleksi administrasi, kemudian seleksi SBK, kemudian seleksi wawancara. Administrasi biasanya yes or no gitu kan, go or no go, lengkap nggak lengkap. Kalau misalnya nggak lengkap ya udah gugur gitu. Kemudian SBK itu TPA tapi online, kemudian habis itu wawancara. Lanjut. Nah, ini adalah coverage biayanya. Mungkin nanti teman-teman alumni bisa cerita coverage biayanya LPDP itu seberapa bagus sih gitu. Tapi kalau mau dibandingkan dengan apa yang saya terima dulu di USAID, saya berangkat tahun 2008, saya cuma dikasih duit $500 dan living allowance-nya baru turun di bulan ketiga. Jadi saya harus pinjam uang ke orang dulu gitu, dan ini jarang banget terjadi teman-teman LPDP. Lanjut. Kayaknya cukup ya. Kita akan lebih banyak tanya jawab. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu atas presentasinya. Oke, baik. Teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman bisa langsung ketik pertanyaan di chat box. Tapi ada beberapa pertanyaan nih, Bu. Yang pertama, ini pertanyaan dari beberapa alumni. Apakah tahun ini LPDP akan buka lagi? Dan kalaupun buka tuh kira-kira kapan, Bu? Dan proses dan persyaratannya itu apakah sama seperti tahun lalu atau ada yang baru lagi gitu dari LPDP? Terus ini ada pertanyaan dari Kak, BIT. Satu-satu dulu. Kak. Oh ya, Bu. Bisa jawab. Yang LPDP kapan buka nih, Bu? Nah, Kira-kira. ini pertanyaan susah ini. Karena memang kami masih menunggu sinyal. Nanti kalau misalnya memang sudah mau buka, kita pasti akan umumkan. Kalau kapannya aku masih belum bisa jawab karena memang ini masih dalam tahap koordinasi dan rekonsiliasi dengan pihak Kemdikbud. Jadi nanti tunggu aja, oke? Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya untuk proses LPDP apakah sama? Kan 2020 kemarin tuh nggak ada TPA Bu, sedangkan 2019 Betul. ada. Nah, apakah nanti 2021 ini? Kenapa? Aku belum tahu apakah 2021 mau pakai TPA apa tidak. Tapi yang jelas
tahun 2020 itu memang kami saving gede. Kami memaksimalkan daripada di tengah pandemi yang serba belum jelas kapan berakhirnya, kami berusaha bahwa programnya tetap jalan gitu. Kemudian kita kemarin berpikir salah satu cara agar program seleksinya itu tidak terlalu ribet karena nggak memungkinkan untuk tatap muka. Sementara kita belum punya belum punya alat atau cara yang paling pas untuk melakukan wawancara online, maka kita pakai yang sudah punya LOA dulu. Yang paling cepat, yang paling enak kan memang udah punya LOA dulu, kemudian proses seleksinya kan bisa dipangkas tidak serumit yang kemarin-kemarin kita lakukan. Untuk 2021 aku belum tahu. Dan selanjutnya Ibu, untuk beasiswa BIP atau beasiswa Indonesia Timur, apakah negara tujuannya tuh hanya 3 negara itu Bu, atau nanti LPDP mungkin membuka peluang untuk negara lain? Most likely akan sama, Kak. Most likely akan sama. BIT hanya bisa untuk ke Amerika, ke Jepang sama Indonesia ya, nggak boleh di luar itu. Dan untuk BIT Bu, kan kalau untuk yang Papua Barat itu hanya untuk asli Papua ya. Nah, sedangkan kalau yang orang-orang yang sudah lahir dan besar di Papua, apakah mempunyai peluang untuk daftar beasiswa tersebut? Kayaknya enggak. Toh beasiswa afirmasi lainnya masih banyak kan? Bisa dicoba untuk afirmasi yang lain. Oke. Ini Bu, ada pertanyaan dari alumni. Misalnya kita dihadapkan dengan sebuah situasi di mana kita dapat beasiswa lain yang diberikan jangka waktu kuliah selama 3 tahun saja. Terus kemudian ketika kuliah kita merasa tidak bisa selesai sesuai waktu yang diberikan, kemudian kita apply besok LPDP untuk solusinya. Apakah LPDP bisa memberikan aplikasi itu? Enggak. LPDP tidak akan bisa memberikan beasiswa untuk ongoing. Nah, ini ada yang lagi Bu, untuk IELTS-nya itu minimal 2 tahun ya Bu? Berlaku. Yes, karena IELTS hanya berlaku 2 tahun. Oke, kira-kira apakah ada kuota-kuota Bu untuk LPDP, khususnya di wilayah Papua Barat? Kita nggak pernah pakai kuota per kamar, kuotanya gelondongan. Jadi per tahun 6.000 ya, 6.000 itu mana yang lebih maksimal. Yang biasa kita rem justru yang dari reguler biasanya kita rem tidak terlalu banyak. Tapi untuk yang afirmasi, Anda masih punya banyak banget kesempatan. Oke. Dan untuk yang afirmasi tahun ini Bu, apakah untuk PhD-nya itu mereka sudah harus membuat riset proposal atau sudah mempunyai supervisor atau bagaimana Bu? Sebaiknya sudah punya supervisor. Jadi kalau riset proposal is a must gitu kan. Di syarat administrasi beasiswa juga sudah ada. Karena dari riset proposal itu nanti reviewer akan menentukan bahwa penelitianmu itu berguna nggak untuk Indonesia. Apakah penelitianmu itu membumi atau tidak? Apakah penelitianmu itu nanti apakah memang bisa executable apa enggak gitu. Kalau supervisor, aku sarankan sudah punya supervisor. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu belum punya supervisor, 18 bulan itu waktu yang terlalu singkat untuk cari supervisor. Dan banyak banget teman-teman dari yang apply S3 belum dapat supervisor, belum dapat univ, pada akhirnya gagal, nggak jadi berangkat karena nggak bisa dapat supervisor. Dan ini gue bilang tricky sih enggak, tapi supervisor itu dapat supervisor ataupun lulusan supervisor itu akan melihat maksudnya secara mendalam gitu proposal Anda, kemudian rekam jejak Anda sudah punya banyak penelitian atau belum, itu akan dilihat benar. Supervisor juga nggak mau gambling, bisa nerima orang nggak bisa ngelulusin gitu, dan dia biasanya nggak mau ngelulusin kalau memang nggak qualified. Kalau nggak qualified, under qualification-nya dia ya pasti dilepas di tengah jalan. Kenapa dilepas di tengah jalan? Biasanya mereka akan digagalkan di tahun kedua atau tahun ketiga. Jadi memang mereka harus hati-hati. Oke. Lanjut. Dan selanjutnya nih Bu, apakah dengan mempunyai publikasi Scopus Q1 itu akan mempersempit kesempatan untuk diterima beasiswa LPDP khusus untuk S3 Bu? Itu akan jadi pertimbangan, tapi apakah jadi golden ticket? Enggak.
Oke. Kalau sudah kuliah misalnya 1 tahun belum pernah beasiswa dari manapun lalu apply LPDP lagi apa bisa? LPDP tidak menerima ongoing. Jadi kalau kamu sudah terlanjur kuliah maka tidak akan bisa apply LPDP. Kamu harus dari awal baru kemudian bisa dibayar LPDP. Walaupun kamu belum ada pembiayaan dari manapun, tapi kalau sudah 1 tahun berarti kan sudah di semester ketiga ya, nggak bisa. Harus dari semester pertama. Baik, terima kasih Bu. Tapi sebelumnya mungkin dari Kalion atau dari Kak April ada pertanyaan? Dari Pak Tidak ada. Ya. Oke, baik. Ya, mungkin itu saja. Ya, itu saja dari kami, Bu. Kami mohon maaf kalau misalnya pada saat kegiatan ini berlangsung ada salah-salah kata, dan sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya, karena walaupun sedang berolahraga Ibu masih semangat untuk memberikan informasi terkait beasiswa LPDP, karena kami yang dari timur Ibu sudah sangat haus kira-kira kapan nih LPDP buka tahun ini. Jadi ya teman-teman dari Matagarupa Papua Barat hanya sebagai jembatan untuk calon-calon awardi yang ada di wilayah timur Indonesia. Baik, terima kasih banyak Bu Ratna. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sehat-sehat ya. Selamat berolahraga Bu. Semua. Iya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama dulu. Oh ya, sebelumnya Bu Ratna, mohon maaf, mungkin kita bisa foto bersama. Untuk teman-teman bisa dinyalakan kameranya untuk halaman pertama ya. Oke, teman-teman nyalakan kameranya. 3, 2, 1. Oke. Untuk halaman kedua. 3, 2, 1. Selanjutnya halaman ketiga. 3, 2, 1. Dan halaman keempat. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Ratna yang sudah meluangkan waktunya kepada kami yang sangat haus akan berita dan informasi terkait beasiswa LPDP. Ya. Selamat olahraga lagi Bu. Lah, silakan lanjut. Bagi teman-teman yang lain. Ya, Bu. Terima kasih banyak sudah join. Bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya bisa langsung bertanya saja ya. Seperti saya mungkin meneruskan dari dari pernyataan Ibu Ratna tadi, di tahun ini belum pasti nanti bukanya kapan. Kemungkinan besar akan buka, cuma waktu pastinya buka belum tahu kapan. Terus untuk yang sudah kuliah S2 atau S3, kemungkinan besar untuk mendapatkan beasiswa LPDP tidak bisa untuk ongoing ya, jadi harus ngulang dari awal. Nah, satu lagi untuk beasiswa afirmasi, khusus untuk OAP atau orang asli Papua, anak-anak asli Papua, boleh join ke beasiswa yang reguler, yang BIT maupun yang afirmasi itu bisa. Nah, untuk afirmasi sendiri nanti sebentar disampaikan oleh Aprilia, ada 3 daerah beasiswa daerah tertinggal di bawah afirmasi. Nah, daerah tertinggal menurut data Bappenas itu tidak semua di daerah di Papua masuk dalam daerah tertinggal. Namun khusus untuk LPDP semua kabupaten kota yang ada di Papua dan Papua Barat masuk dalam daerah tertinggal. Jadi siapa saja mau mendaftar melalui afirmasi boleh masuk lewat bagian yang daerah tertinggal. Kalau untuk BIT, Beasiswa Indonesia Timur itu khusus untuk orang asli dari 5 provinsi yang ada di 5 provinsi bagian timur yang ada di Indonesia. Mulai dari NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Oke, untuk itu lanjut share dari Saudara Aprilia untuk Oke, baik. Selamat sore semuanya di Papua, malam ya. Oke, tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Ibu Ratna dan secara keseluruhan materinya sudah disampaikan oleh Ibu. Cuma mungkin di sini saya akan menyampaikan lebih sedikit detail untuk jenis-jenis beasiswa dan juga persyaratan. Karena mungkin dari teman-teman ada yang masih ini ya, masih belum mendapatkan info sebenarnya apa sih yang harus saya persiapkan sebelum saya mendaftar beasiswa dan syarat-syarat apa saja, kemudian TOEFL, IELTS dan lain-lainnya. Jadi di sini tunggu ya, saya izin share screen. Oke, untuk PowerPoint-nya sudah kelihatan ya. Ya, oke di sini. Oke, jadi ini saya hanya akan menambahkan sedikit. Oke. Perkenalkan dulu, saya Aprilia Mai, saya alumni dan juga awardi. Saya alumni untuk program beasiswa LPDP Magister. Waktu S2 saya ambilnya dari jurusan afirmasi, dan untuk yang sekarang saya mendapatkan untuk program doktoral, saya mengambil dari jalur BIT. Jadi untuk kami orang-orang dari timur, khususnya Papua, Papua Barat, NTT dan juga Ambon, itu kita mendapatkan istilahnya tuh kalau saya mau bilang tiket khusus ya untuk kita yang dari daerah timur. Jadi di situ kalau di dalam LPDP itu dinamakan beasiswa Indonesia Timur. Tapi tadi ada kekurangannya seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Rata. Kekurangan dari BIT itu kita hanya bisa melanjutkan di 3 negara, yaitu ada US, Korea, Jepang, dan juga Indonesia kalau mau ya di Indonesia. Tapi kalau untuk ke luar negeri memang kita hanya terbatas 3. Jadi kalau teman-teman yang orang asli Papua, Papua Barat, dan juga dari NTT ataupun dari Maluku ingin melanjutkan studi di US atau Korea atau Jepang, silakan bisa ambil untuk jalur BIT karena ini memang adalah jalur khusus buat kita dan kita perlu manfaatkan. Kita perlu ambil peluang ini ya. Oke, baik. Mungkin saya akan langsung saja ya ke. Oke. Ya, silakan. Ini PowerPoint-nya sudah kelihatan ya, Kak Ervin? Sudah. Ini adalah saya next saja ya. Ya, lanjut aja. Oke, ini adalah beberapa testimoni dari teman-teman yang sudah berhasil kuliah sampai ke luar negeri. Jadi kalau kita lihat kayak ginian kan pasti lebih semangat ya. Jadi ada motivasi juga. Oke, saya ingin juga kuliah di luar negeri. Dan jadi kita bisa nih lihat video-video kayak ini. Oke, ini tadi sudah dibahas oleh Ibu Ratna ya terkait apa itu LPDP. Dan ini adalah beberapa jenis beasiswa juga seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ratna. Dan kalau kita dari daerah timur kita punya 2 pilihan. Kita bisa mengambil dari afirmasi ataupun kita ngambilnya bisa dari afirmasi, dan afirmasi di sini ada banyak ya, tadi yang saya sebutkan ada BIT yaitu Beasiswa Indonesia Timur. Ini memang adalah jenis beasiswa yang baru, kalau tidak salah 2017 atau 18 ya Kak Ervin ya untuk BIT ini. Ya, 2017 ya, jadi 2017 itu baru. Untuk beasiswa unggulan dosen ada khusus, jadi yang teman-teman yang dosen bisa mendaftar melalui jalur beasiswa unggulan dosen atau disebut BUDI, dan juga di sini ada beasiswa santri, beasiswa prestasi. Untuk yang teman-teman PNS, TNI Polri bisa juga mendaftar melalui kuota beasiswa PNS TNI Polri ya. Jadi ini secara keseluruhan untuk substansi ataupun persyaratannya itu hampir sama. Cuma mungkin nanti ada kalau perbedaannya hanya kalau reguler dan afirmasi perbedaannya di minimal skor TOEFL ya. Kalau terakhir tuh saya di tahun 2019. Jadi itu kalau reguler itu mensyaratkan untuk siswa itu 500. Kalau kita afirmasi dikasih keringanan. Jadi kita bisa untuk mendaftar dengan skor TOEFL 450. Seperti itu. Jadi dan juga untuk kuotanya tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ratna juga
kalau untuk kuota akan lebih diprioritaskan untuk daerah afirmasi ya. Jadi kalau saya sarankan sih kita yang daerah timur ataupun ada teman-teman yang tinggal di daerah yang atau masuk dalam salah satu kategori yang A sampai J ini bisa kita lebih prefer saja mendaftar untuk afirmasi. Oke. Nah, di sini untuk persyaratan beasiswa seleksi, tiap jenis beasiswa itu ada persyaratan. Tadi secara keseluruhan hampir sama, tapi di tiap-tiap detail atau di tiap-tiap jenis beasiswa ini ada ada syarat-syarat khusus. Jadi nanti saya nggak ini ya tidak akan memaparkan satu persatu, tapi teman-teman bisa nanti untuk mengunjungi website LPDP ini ya. Di sini untuk ini mungkin kita bisa buka ya Kak Ervin, bisa coba dibuka salah satu dulu. Iya, mungkin buka yang daerah afirmasi aja. Ya, yang afirmasi ya. Coba Kak Ervin minta tolong biar teman-teman bisa lihat. Jadi untuk persyaratan. Apa yang klik lah? Oh, saya ya. Oke, maaf saya bisa. Tunggu. Kalau tidak bisa saya bantu dari sini. Berarti kau harus stop screen. Oke. Bisa. Sinyalnya nih. Kak Ervin mungkin bisa dibantu Kak. Oke. Kayaknya agak berat gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu dari teman-teman. Ada yang mau ditanyakan mungkin tadi. Jadi di sini saya perkenalkan juga kita ada banyak ya alumni dan juga awardee yang hadir di webinar ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait pengalaman kita atau pengalaman pada saat mendaftar. Silakan, bisa sambil saja ya. Ya, ini yang 2019. Ya, oke. Jadi ini adalah website untuk yang persyaratan beasiswa afirmasi 2019 ini tadi di sini. Jadi hampir yang perbedaan paling mendasar itu di reguler dan afirmasi adalah di syarat TOEFL. Jadi itu keuntungan kita lagi nih dari daerah afirmasi yang bisa masuk tadi di kategori afirmasi kan tadi banyak ya, ada A sampai J. Jadi itu kita di sini mendapatkan keringanan yaitu skor TOEFL 450 untuk dalam negeri, dan kalau untuk magister malah nih magister dalam negeri ini cuma 400. Kemudian untuk kalau yang magister luar negeri 450, untuk doktoral dalam negeri 450 dan doktoral luar negeri 500. Tapi kalau saya sarankan sih ke teman-teman, jika memang teman-teman sudah ada keinginan untuk lanjut S2 ataupun S3 dari sekarang nih, kan kita tadi sudah menanyakan juga nih ke Bu Ratna terkait kapan sih LPDP dibuka, cuma dari pihak LPDP sendiri belum ada kepastian kapan untuk LPDP akan dibuka. Jadi kalau saya sarankan sih buat teman-teman, kita mulai dari sekarang nih teman-teman sudah bisa mempersiapkan dulu untuk sertifikat TOEFL, karena sertifikat TOEFL ini memang adalah salah satu syarat yang wajib dan agak berat. Jadi kalau memang teman-teman sudah punya keinginan dan kerinduan, teman-teman sudah bisa mulai belajar TOEFL dan menargetkan kalau untuk yang S2 target minimal 450 dan kalau untuk S3 minimal 500. Jadi kalau kita bisa melebihi dari 450 ataupun 500 itu akan lebih baik ya. Jadi ini sebenarnya syarat TOEFL ini adalah salah satu syarat yang paling berat. Kalau secara saya pribadi dan juga pengalaman dari teman-teman yang sudah alumni ataupun yang awardee sekarang, ini yang memang butuh perjuangan yang agak berat dan juga butuh waktu yang panjang. Kalau syarat-syarat yang lainnya kan seperti misalnya surat rekomendasi, kemudian esai, proposal studi, kemudian dokumen-dokumen atau ijazah-ijazah kita itu tuh kan tidak terlalu susah ya dibanding TOEFL. Jadi dari sekarang teman-teman sebaiknya kalau memang itu sudah bisa dipersiapkan untuk TOEFL-nya dulu terlebih dahulu. Oke, jadi ini tadi untuk syaratnya Kak Ervin. Nah, itu tadi afirmasi. Nah, ini adalah beasiswa Indonesia Timur yang tadi saya sampaikan untuk kita yang dari daerah timur nih. Ini juga pelamarnya masih sedikit juga. Jadi kalau memang teman-teman yang merasa UAP, orang asli Papua ataupun orang dari NTT ataupun dari Ambon yang masuk dalam kategori BIT, bisa silakan untuk mendaftar di ini ya, untuk jalur beasiswa Indonesia Timur. Ini untuk proses seleksinya juga sama ya.
Jadi nanti kita tuh ada seleksi administrasi, seperti tadi juga disampaikan oleh Bu Ratna, ada seleksi administrasi, kemudian ada SBK, kemudian yang terakhir adalah interview. Jadi persiapan yang matang akan lebih baik juga, terutama untuk tadi penulisan esai atau proposal studi dan lain-lainnya. Nih, oke. Ini di tahun 2019 saya pengalamannya adalah 3 seleksi. Tapi Kak Ervin sempat ikut ya untuk yang di 2020? Iya, jadi 2019 bukan. Saya ikut 2019 tapi tidak lolos di wawancara. Kalau di 2020 gimana Kak? Yang kemarin? Oke, kalau yang 2020 itu yang tadi Bu Ratna sampaikan bahwa cuma ada administrasi dan langsung interview. Sedangkan 2019 itu ada seleksi berbasis komputer. Terus ada setelah dinyatakan lulus berbasis komputer baru bisa ke interview. Nah, mungkin karena waktu 2020 masih corona ya, jadi dan sekarang juga masih corona, cumanya maksudnya dipangkas untuk seleksi yang TPA-nya. Gitu. Nah ini silakan lanjut ke April. Oke. Jadi ini setelah kita sudah lulus seleksi administrasi, kita masuk SBK lulus, baru kita masuk interview. Setelah interview lulus, maka kita akan dinyatakan sebagai awardee LPDP. Itu adalah suatu tiket emas ya. Dan setelah kita mendapatkan tiket emas itu, kita berhak, kita yang beasiswa afirmasi. Nah, keuntungan beasiswa afirmasi lagi ini dibanding reguler adalah kalau afirmasi kita mendapatkan keuntungan untuk pengayaan bahasa. Jadi untuk misalnya nih kayak saya ya, saya kemarin rencananya kan S3 di US dan nilai IELTS saya itu masih 6, sedangkan universitas saya itu mengharuskan IELTS 7. Jadi dari LPDP akan memberikan saya kesempatan untuk pengayaan bahasa atau kita sebutnya nanti satu kali saya rekam kayak aku mengerong itu. Kok tidak percaya kok? Di mute dulu kali ya. Jadi kita akan diberikan kesempatan untuk kursus bahasa 3 sampai 6 bulan. Nanti tergantung teman-teman pilih mau kursus bahasa IELTS ataupun TOEFL. Itu nanti akan ditanyakan oleh LPDP. Kalau misalnya saya mau IELTS maka akan diberikan kelas IELTS. Kalau saya mau TOEFL maka akan diberikan kelas TOEFL. Tapi ini lagi bukan hanya keinginan kita, oh saya mau pengen IELTS jadi saya IELTS, atau saya mau TOEFL jadi saya TOEFL. Jadi kita lihat lagi nih persyaratan dari universitas. Kalau universitas mensyaratkan IELTS, maka kita sebaiknya mengambil kelas IELTS. Ataupun kalau universitas menyarankan TOEFL, maka kita sebaiknya mengambil kelas TOEFL. Oke, jadi setelah setelah PB, kita juga nanti ada PK, istilahnya persiapan keberangkatan. Nah, ini nih adalah salah satu kegiatan juga yang paling seru. Jadi ini adalah kegiatan selama 5 hari. Sebelum pandemi kita akan disatukan di dalam satu kayak istilahnya wisma ya. Atau teman-teman terakhir kemarin mereka tuh malah di hotel. Jadi selama 5 hari kita di hotel ataupun di wisma. Di situ kita akan ada kegiatan dari pagi sampai malam. Jadi nanti ini ketika kita PK itu tidak hanya kita sesama beasiswa afirmasi saja, tapi kita akan bergabung dengan bisa di atas sama terlalu. Ya, jadi kita akan gabung bersama-sama dari teman-teman dari beasiswa reguler, ada yang S2, ada yang S3, yang tujuan negeri ataupun dalam negeri ya. Jadi ini adalah suatu kegiatan yang saya rasa paling seru, banyak pengalaman yang bisa belajar. Dan ya seru banget ya, Kak Ervin juga sudah sudah ikut PK ya Kak, gimana? Jadi terakhir itu sebelum karena pandemi jadi online ya. Setelah pandemi online. Ya, jadi itu kita hanya via Zoom ya, tapi lebih seru sebenarnya kalau PK offline. Jadi kita berdoa aja nih, semoga pandemi berakhir. Biar teman-teman yang calon-calon awardee bisa rasakan PK online ya. Oke, Kak Ervin, next Kak. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Nah, ini adalah sudah disampaikan oleh Bu Ratna tadi tadi kita ya. sharing Jadi dikit kali ya, teman-teman, April. Iya, kalau pokoknya untuk dana teman-teman tidak perlu takut dan khawatir. Dana dari LPDP itu mengcover semuanya. Kita hanya memang fokus belajar. Bahkan teman-teman bisa juga saving kalau memang mau nabung ataupun mau jalan-jalan dengan uang tersebut juga bisa ya. Jadi tidak perlu takut, kita hanya perlu belajar. Tapi kita harus target, kalau dari LPDP 2 tahun untuk magister, berarti kita harus selesaikan 2 tahun. Kalaupun 4 tahun untuk doktoral, berarti dalam 4 tahun itu kita harus selesaikan. Karena LPDP nggak akan mengcover kalau kita lebih dari masa studi kita.
Jadi itu adalah kekurangan dan juga pun kelebihan ya. Oke, Kak Ervin mungkin sampai di sini saja dulu mengingat waktu. Kita langsung sharing aja ya. Ini kali ya, mungkin kayak cara cari universitas, mungkin masih teman-teman yang belum tahu nih gimana nih cara cari kampus atau jurusan. Nah kan iya, kita langsung buka Q&A aja ya Kak, biar maksudnya sharing, ada teman-teman yang ada di sana juga ada banyak alumni dan award kan, biar bisa sharing pengalaman. Iya. Tapi ini sebelum kita ke Q&A, ini teman-teman nanti bisa lihat cara cari jurusan atau cari kampus, ranking universitas. Nah di sini teman-teman nanti kita akan share ini kok PowerPoint-nya ke grup WhatsApp. Nah ini kalau misalnya dalam negeri, teman-teman bisa langsung mengecek di website universitas. Sedangkan kalau untuk luar negeri, saya sarankan pakai ini hotcourse.co.id karena waktu pas saya daftar LPDP 2016, saya juga pakai website ini untuk mencari jurusan. Terus ini QS World Ranking untuk melihat ranking universitas sama Times Higher Education. Nah, terus ini contoh yang diterima oleh LPDP itu TOEFL ITP atau IBT dan IELTS. Oke, ya silakan. Oke, mungkin saya dari kami, selanjutnya kami buka Q&A. Ini beberapa pertanyaan nih, dan kayaknya ada beberapa alumni juga yang sudah hadir. Terima kasih sudah bergabung. Ini nih, ada ini ke April. Jadi untuk BIT itu ini dari siapa? Kak Aldino ya. BIT itu orang non Papua yang sudah 20 tahun ya. Tapi kalau di Maluku NTT ya, kalau Maluku NTT itu Maluku NTT sama Maluku Utara itu bisa walaupun bukan orang asli tapi sudah 20 tahun di daerah tersebut. Sedangkan kalau untuk Papua Barat itu harus yang asli orang Papua. Nanti buktinya itu bisa disertakan melalui surat ini April. Surat apa? Pernyataan dari kepala kampung. Ya. Ini lagi ada pertanyaan Kak April. Kak April kalau mau ambil jalur PNS atau Polri dengan yang BIT lebih besar yang mana kalau memang dua-duanya sudah terpenuhi? Kalau kemarin tuh pengalaman saya PNS sama Polri itu masih sedikit. Jadi sebenarnya sih nggak ini ya, nggak ada. Satu keuntungan kalau PNS Polri, teman-teman bisa ambil kuliah di luar, maksudnya bisa pilih, bisa di Australia, bisa di Inggris. Kalau BIT itu hanya terbatas di 3 negara, yaitu US, Korea, sama Jepang. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen kuliah di misalnya UK ataupun Australia, berarti mungkin sebaiknya teman-teman ambil yang jalur PNS ataupun Polri. Tapi kalau teman-teman mau ambil kuliah di Jepang, Korea ataupun US, teman-teman bisa ambil jalur BIT. Mungkin dari saya seperti itu sih. Iya, jadi misalnya kayak saya nih, saya kan juga sebagai seorang dosen. Untuk dosen saya bisa daftar, tapi saya juga lahir besar di Papua. Nah, tapi karena saya melihat bahwa peluang untuk afirmasi itu lebih besar dibandingkan dengan dosen, karena kan kalau dosen kita bersaingnya dari teman-teman dosen yang ada di Indonesia. Nah, pada waktu 2019 itu saya daftar LPDP itu jalur afirmasi yang untuk lahir besar di Papua. Jadi saran saya ya kalau misalnya teman-teman walaupun dosen sudah ber-INIDN tapi lahir besar di Papua atau misalnya orang Papua, mungkin kayak April bisa daftar afirmasi sama BIT tapi dia lebih memilih BIT karena peluangnya mungkin lebih besar untuk BIT. Sedangkan kalau yang afirmasi juga dia bisa berpeluang untuk lolos. Tapi mungkin karena yang dari BIT pada saat itu pendaftarnya kurang, jadi kemarin waktu 2019 kayaknya BIT lolos semua ya, April ya? Tahu sama TK ya? Magister sama dokter, tapi memang cuma kita berdua ya? Iya. Ini saya sambil share screen untuk cara pengisian ini kali ya. Akun web. Iya, ada teman-teman juga kan, ada KDNC, ada Ferdinand, ada Kak Sri, ya bisa nanti di sharing juga toh?
Iya, Jadi- tambahan sedikit, Ervin dan ya, untuk di BIT, kalau syarat-syarat ini mungkin salah satu ini ya, kalau dibilang untuk UAP, kita punya standar UAP ini juga masih belum pasti nih. Tapi jika dari pihak mama, jadi misalnya dia tidak pakai marga Papua, tapi dari pihak mama adalah orang asli Papua, itu bisa untuk ini, bisa mendaftar di BIT. Cuma kalau di BIT hanya terbatas, jadi di BIT dengan afirmasi daerah tertinggal itu syaratnya sama saja, peluangnya juga sama saja. Hanya di BIT tidak bisa ke lebih dari itu 3 negara yang tadi kalau di luar negeri. Tapi kalau afirmasi bisa ke mana saja yang ada di masuk dalam kerjasama kampus dengan LPDP. Ya, nanti teman-teman bisa langsung ke daftar perguruan tinggi LPDP, bisa langsung saya share screen aja ya. Nah, memang karena kalau untuk ke BIT itu cuma 3 negara, sedangkan kalau yang afirmasi itu pilihan negaranya banyak sekali, terutama yang afirmasi ini. Contoh kita lihat yang 2019. Teman-teman nanti bisa langsung download di websitenya LPDP. Bahkan LPDP sudah memplot-plot kayak jurusan ini khusus untuk universitas ini, dan jurusan ini khusus untuk jurusan ini. Jadi kalau teman-teman yang misalnya mau studi ke Inggris atau Australia berarti afirmasi. Kalau memang mau studi ke Amerika atau Jepang, Korea dan asli Papua, yang mendingan daftar beasiswa BIT gitu. Nah kayak gini, bahkan di Brasil, Meksiko tuh ada universitasnya kalau yang afirmasi. Gitu, kita punya pilihan studi itu lebih banyak. Dan yang PNS itu daftar universitasnya juga kurang lebih sama dengan yang afirmasi dan budi. Gitu. Jadi dari sekarang mungkin teman-teman sudah kayak cari kampus, jurusan, dan yang mau S3 mungkin dari sekarang harus cari supervisor. Karena tadi sampaikan Bu Ratna bahwa PhD ya itu harus ada supervisor. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, bisa langsung ketik. Ada tambahan dulu dari KDNC dan Ferdinand. Oh ini ya. Ya, silakan. Oke. Ini katanya Kak April bisa sharing pengalaman belajar IELTS-nya dari Kak Ishak. Wow. Etin, ada tambahan nih, ada tambahan. Oh, silakan. Ya, tadi, nah sebenarnya bukan tambahan sih, ingin menjawab pertanyaan dari Astri. Tadi Astri, dia bertanya tentang pengalaman bagaimana sih kalau kita wawancara. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa lolos wawancara? Nah, itu sebenarnya salah satu poin penting juga. Nah, menurut saya, pengalaman saya itu bahwa seseorang itu kan dilihat itu kan ada 3 aspek, kemampuan kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Nah, nanti pada saat proses wawancara itu kan si profesor ini mereka pertanyaan yang kita anggap sederhana itu mungkin kita bisa menjawab seadanya menurut pemahaman kita, tetapi yang dituntut dalam proses wawancara ini adalah attitude. Jadi ketika seseorang diwawancara dalam tes wawancara itu seharusnya kita menjaga attitude kita, kemudian bahasa yang kita gunakan, kita harus menganalisa pertanyaan ini mengarah kemana. Kalau mengarah kepada bagaimana kita menjabarkan suatu pertanyaan, itu berarti kita jabarkan dengan bahasa Indonesia yang sederhana, yang luwes, tepat sasaran. Jadi jangan sampai kita ada sisi humor mungkin sedikit yang bisa kita membuat suasana proses. Biasanya orang kan kalau kita wawancara itu ini gugup sekali, takut begitu ya, sehingga kadang apa yang mungkin kita pikirkan benar, tapi ketika wawancara kita blank karena ini dihadapi dengan banyaknya profesor 3 ya kalau tidak salah waktu itu saya. Nah, sehingga yang saya bisa sampaikan di sini,
ketika kita diwawancara itu seharusnya kita menjaga attitude kita dalam proses wawancara. Jadi kita tidak mengada-ngada, kita menjawab sesuatu dengan keadaan yang memang benar-benar real di lapangan. Begitu, mungkin seperti itu buat siapa ini, adik Astri ya, Astri. Iya, Astri. Ya, itu. Makasih Kak Dense. Ya. Makasih Kak Dense. Mungkin di sini ada alumni atau Awardi yang dari Jepang, katanya Astri. Mungkin kalau ada bisa sharing. Nah, sebelum lanjut, mungkin Kak Ferdinand yang baru lulus juga silakan sharing pengalaman waktu interviewnya kemarin gimana kan 2019 gitu di Manokwari ya. Nah, Ferdinand ini dia S1-nya di Unipa sastra Inggris dan nanti melanjutkan studinya di US dengan beasiswa BIT. Gitu. Silakan Kak Ferdinand. Baik, selamat malam semua. Nama saya Ferdinand Franciscus, alumni Universitas Papua. Ralat kakak, jurusannya pendidikan bahasa Inggris. Oh, pendidikan bahasa Inggris. Oke, Dan sorry. Kebetulan pada tahun 2019 saya daftar beasiswa LPDP dari jalur afirmasi yang alumni bidik misi. Bukan yang bukan BIT ya? Apa? Plastik untuk bungkus. Bungkus apa? Ya, silakan. Ini pengalaman yang mana kakak? Pengalaman interview. Oh, interview. Oke. Mungkin sama seperti yang lalu-lalu. Interviewnya kan ada dua tahap. Yang pertama itu pertanyaan tentang kebangsaan, kalau tidak salah ya, April ya. Ya. Iya. Dan di meja yang kedua itu pertanyaan tentang kesiapan kita untuk S2. Kalau saya kan S2 gitu. Jadi mungkin pengalaman saya sama seperti tadi ya. Kakak siapa tadi? Sorry. Dense. Kakak Dense ya. Sama seperti Kakak Dense. Mungkin karena ketika menjawab, saya menjawab apa adanya, tidak melebih-lebihkan. Lalu saya lebih menekankan pada pengalaman saya berorganisasi ketika saya kuliah. Jadi pewawancara, jadi ingin lebih tahu banyak apa saja yang saya sudah buat ketika saya kuliah. Ya, jadi memang saya tambahkan, jadi rekam jejak kita, kontribusi kita itu sangat penting juga nanti pada saat wawancara. Dan makanya dari teman-teman nih yang sudah pengen sekarang itu pengen untuk daftar LPDP itu sudah boleh dipersiapin, karena nanti di proposal studi itu kita akan membahas tentang rekam jejak kita atau kontribusi kita, apa saja yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan setelah lulus. Jadi itu sudah bisa dipikirkan dan dipersiapkan dari sekarang selain TOEFL ataupun IELTS. Karena ini ada pertanyaan lagi nih, April dari Kaistiqomah. Bagaimana dengan apakah dosen di Papua yang tidak lahir di Papua bisa ikut beasiswa daerah tertinggal, dan peluang untuk beasiswa daerah tertinggal dengan budi lebih besar mana? Nah, kalau pengalaman saya untuk beasiswa afirmasi itu pada nanti kita akan upload ijazah SD, SMP, SMA. Jadi ya kita bisa daftar budi berarti karena kita tidak lahir dan besar di Papua, maksudnya tidak mendapatkan pendidikan SD, SMP, SMA-nya di Papua, jadi mungkin daftar melalui jalur budi gitu. Karena nanti pada saat di aplikasinya kita harus mengupload ijazah SD, SMP, SMA gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang bukan SD, SMP, salah satunya lah, bisa saya coba afirmasi, karena teman saya kemarin dia juga lolos, dia cuma SMA di Papua, tapi SD SMP-nya bukan di Papua. Nah, itu juga bisa. Tapi kalau tidak sama sekali dan dosen, ya mungkin jalur dosen atau reguler. Dan juga
Afirmasi gimana? biasanya kan, Pin. Jadi kan memang kalau untuk yang dosen, memang kalau memang tidak bisa masuk di Budita, kalau kita tinggal di daerah tertinggal ataupun kita masuk dalam PNS TNI, TNI, itu kan bisa juga masuk lewat. Oh ya, bisa jalur PNS. Ya, afirmasi tapi yang PNS. PNS, targeted group. Nah, ini terus ada pertanyaan dari Kak Hot Judiman. Yang pertama, setelah menyelesaikan program pasca sarjana LPDP, apakah diharuskan untuk berkontribusi ke negara hanya dalam bentuk menjadi pengajar ataukah tidak harus untuk mengajar? Gimana nih? Tidak ya. Kalau LPDP sebenarnya tidak mewajibkan kita harus jadi dosen atau pengajar. Jadi as long, maksudnya kalau kita yang pilih S2-nya di luar negeri, selama kita balik ke Indonesia atau balik ke daerah kita, itu saja ya, terserah nanti kita kerja sebagai mau balik sebagai dosen atau bekerja di swasta, itu juga bisa. Yang penting balik ke daerah asal gitu. Karena pada saat mendaftar afirmasi, teman-teman akan menandatangani surat pernyataan bahwa akan kembali ke daerah gitu. Terus yang kedua, boleh dijelaskan terkait dengan LOA, apakah disyaratkan untuk memiliki ketika mendaftar LPDP untuk pasca sarjana? Belum paham katanya. Kalau untuk pasca sarjana, kalau saya pengalaman saya belum ada LOA, jadi saya daftar dulu LPDP, jadi saya pegang dulu scholarship-nya nih, saya pegang dulu beasiswanya. Karena nanti pada saat tadi yang sudah diceritakan atau dikatakan oleh Bu Ratna juga, ketika kita mendaftar di universitas akan menanyakan apakah kamu sudah punya penunjang atau tidak, penunjang finansial nggak, sponsor gitu nggak. Jadi ketika saya bilang saya sudah punya nih LPDP, itu akan menjadi salah satu poin kuat juga dari universitas untuk bisa mempertimbangkan kita untuk diterima. Jadi kalau dari pengalaman saya, peluangnya akan lebih besar ketika kita sudah punya scholarship atau kita sudah punya beasiswa. Jadi tadi sebaiknya sih tapi kalaupun teman-teman sudah punya LOA dan mau mendaftar, sudah punya LOA baru daftar LPDP juga nggak apa-apa sih. Tadi kata Bu Ratna juga nggak masalah ya. Tapi kalau memang kalau saya pengalaman sih, saya selalu beasiswa dulu saya cari, baru daftar di universitas untuk LOA. Kalau teman-teman silakan. Ini pertanyaan lagi untuk pertanyaan mengenai tes IELTS di Papua Barat. Kayaknya memang belum ada ya, cuma ada di ET. Yang di kemarin ET ya. Sudah ada. Tapi itu kan harus berapa orang dulu kan baru bisa tes. Nah, sedangkan kalau kita di Sorong ini yang ada official TOEFL itu cuma ada di Golden Gate. Kalau di Manokwari mungkin di Unipa ya. Tapi kalau untuk IELTS belum ada, kecuali kerjasama nanti ya dengan Inggris. Yeah. Jadi memang paling dekat kalau teman-teman mau tes IELTS di Makassar. Tapi kalau saran saya mungkin TOEFL aja dulu kalau untuk daftar LPDP ya. Ya, maksudnya IELTS itu kan mahal. Ya, 3 juta. Ya. Oke, saya tambah lagi ya, Lia. Ya, silakan. Dan saya izin untuk yang tadi tanya antara dosen, apakah dia dosen ngajar, misalnya ngajar di Unipa, terus dia bukan lahir besar di Papua atau baru ngajar di Unipa, itu kalau dari daerah asal. Jadi afirmasi ini yang beasiswa afirmasi bukan hanya khusus di Papua ya. Jadi kalau misalnya yang dari daerah tertinggal, di website LPDP itu bisa kelihatan nanti daftar daerah tertinggal di Indonesia tuh di mana saja yang bisa ini. Jadi afirmasi bukan hanya bilang afirmasi, karena di Papua jadi afirmasi, tidak. Tapi dari seluruh tempat yang misalnya masuk dalam kategori 3T itu masuk. Jadi dari Aceh sampai ke di provinsi mana saya seluruh Indonesia yang masuk dalam daerah 3T itu bisa termasuk. Jadi boleh memilih untuk diafirmasi. Kalau contoh jadi ini contoh, izin saya pakai nama Pak Sarman Gultom, dosen Universitas Papua. Beliau lahir besar di Jayapura. Beliau pernah daftar melalui beasiswa Budi, beasiswa dosen, khusus dosen, tapi syaratnya terlalu tinggi dan karena ini misalnya seleksinya auto by system, misalnya TOEFL-nya minta ke luar negeri 550. Beliau punya TOEFL hanya kurang 3 poin saja, misalnya 547. Itu otomatis ditolak oleh sistem. Jadi secara administrasi tidak lolos. Nah, beliau tes berikut ikut beasiswa afirmasi dan beliau keterima walaupun beliau dosen. Jadi kita bisa sambil lihat. Jadi saya misalnya lahir besar di mana, kalau diminta
ijazah SD, SMP, SMA bisa masukkan dari tempat kita berasal. Seperti begitu. Jadi, oh ya, untuk TOEFL kalau mau daftar beasiswa ini bukan hanya beasiswa LPDP ya, untuk beasiswa apa saja. Kalau TOEFL itu salah satu tiket. Jadi kalau punya sertifikat TOEFL dan di dalam negeri kalau LPDP minimal 400 itu sudah kecil sekali. Buat mungkin teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang belum pernah tes TOEFL untuk skor 400 itu tanpa belajar juga mungkin bisa dapat skor lebih dari 400. Tapi kalau bisa di atas itu lebih baik. Itu untuk dalam negeri. Kalau di luar negeri untuk S2 itu diminta 450. Jadi setelah kita keterima nanti ada pembimbingan lagi. Itu kita pembimbingan bahasa tetap nanti dibiayai oleh LPDP. Jadi kayak apa? Kalian digaji untuk belajar saja, belajar bahasa Inggris. Oke, sip. Lanjut lagi. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan juga nih. Mengenai beasiswa LPDP luar, sebenarnya sudah dapat beasiswa LPDP atau luar. Kalau untuk kita yang afirmasi sebenarnya tidak perlu jawab ya, info gitu. Iya, IELTS untuk sekarang memang ada di ETI ya. Kayaknya kalau tidak salah mengadakan tes. Dengan itu. Mas tahun kalau ada di Jayapura. Ya. Kalau yang PLTI itu bukan ya? PLTI. Bukan Kak. Bukannya bukan. Itu untuk dosen ya. Nah, ini ETI itu di Manokwari. Itu tuh yang teman-teman nanti bisa dari Wosi mau ke arah. Iya. Yang jalan Gunung Aduh saya lupa lagi nama itu. Ya, nah, ini ada mukanya ada itu tempat kursus bahasa Inggris yang bagus. Lampu merah Wosi. Iya, lampu merah Wosi. Itu Bapak mantan rektor Unipa punya, Bapak Suretno. Iya. Istrinya ya. Istrinya. Beliau sekarang sebagai kepala LADIKTI 14 ya. Wilayah 14. Nah, ada yang bertanya ini ada kuota untuk UAP apakah tidak? Itu tidak ada kuota ya. Tadi Ibu Ratna sudah sampaikan bahwa LPDP tidak ada kuota-kuota. Selama teman-teman bisa memenuhi persyaratan yang telah diberikan oleh LPDP dan telah dinyatakan lolos interview, ya teman-teman dinyatakan sebagai award di LPDP. Kalau pengalaman sih kita kebanyakan itu kalahnya di TOEFL ya, karena kita maksudnya ya kita dari timur, kita tuh kayak sama-sama tuh kayak maksudnya bahasa Inggris tuh memang ya sudahlah kita akui agak sedikit telat. Terus untuk fasilitas untuk TOEFL sama IELTS-nya juga kita kurang. Jadi memang itu yang jadi penghalang. Secara akademik sebenarnya kita sudah bisa. Jadi saya saranin sih ke teman-teman mulai dari sekarang lah persiapin untuk belajar untuk TOEFL. TOEFL aja dulu, yang penting kita bisa untuk persyaratan LPDP, daftar LPDP dulu. Nanti setelah untuk kalau ke universitas kan nanti ada pengayaan bahasa, di situ kita bisa tingkatkan lagi. Jadi untuk kalau belajar TOEFL pun atau IELTS kan sudah banyak juga materi-materi di online kan seperti gitu. Jadi yang perlu kita kerja keras dan kejar dari sekarang itu TOEFL dulu sih. Kalau untuk persyaratan-persyaratan lainnya tidak terlalu kalau dari pengalaman saya ya. Tapi nanti dari teman-teman juga yang alumni dan awardee bisa sharing. Mungkin apakah nanti ada program coaching klinik lagi kakak untuk teman-teman yang di Papua Barat nih? Karena kami dari Mata Garuda Papua Barat 2019-2020 kami sudah melakukan program coaching klinik ini dan alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang memang dinyatakan lolos gitu. Nah, tapi sekarang LPDP Mata Garuda Pusat mereka sudah membuat coaching klinik dan saya dan April juga merupakan volunteernya nanti. Tapi mereka ini pusat, tidak hanya teman-teman yang di wilayah timur. Saya lihat kemarin kayaknya yang dari Papua Barat tidak ada yang lolos. Mungkin mereka tidak lolos interview karena yang interview langsung dari Mata Garuda Pusat gitu. Tapi kita nanti berharap mungkin kalau teman-teman dari alumni dan awardee dari Papua Barat, mungkin nanti kalian kita diskusi lagi apakah nanti ke depannya
teman-teman Mata Garuda Papua Barat akan membuat program untuk bimbingan LPDP atau bagaimana. Nanti kita akan diskusikan lagi. Siap, bisa sekali. Oh iya, betul teman-teman. Ini karena via Zoom, jadi kita semua mungkin bisa kumpul begini. Jadi Mata Garuda tersebar di Manokwari, ada di Sorong ada, terus kita tidak banyak. Jadi untuk sharing session begitu agak susah, sampai misalnya untuk kita banyak-banyak kumpul untuk ini sharing untuk ini teman-teman semua. Tapi jika dibutuhkan, kita siap untuk berbagi tentang ini untuk pendaftaran LPDP. Nah, terus setelah ini juga kita akan mungkin bikin webinar lanjutan lagi, jadi mungkin lebih khusus ke bidang-bidang ilmu. Jadi ada salah satu teman dokter juga yang sudah menawarkan. Jadi kalau untuk dokter, khusus untuk dokter itu tidak masuk di afirmasi apa-apa. Dokter khusus ada beasiswa khusus untuk dokter spesialis. Iya. Oke, tapi jika ada yang perlu untuk ini bisa langsung kita misalnya mau ketemu langsung, atau ini yang ada di Manokwari kita bisa langsung ketemu, yang ada di Sorong bisa hubungi teman-teman yang ada di Sorong juga. Iya, tapi untuk sekarang mungkin teman-teman lebih mempersiapkan diri untuk persyaratan LPDP ya. Misalnya TOEFL-nya ini yang belum ada mungkin bisa persiapkan diri untuk belajar TOEFL karena cuma minimal 400 loh. Untuk yang ke dalam negeri dan 450 untuk yang luar negeri, itu yang master. Sedangkan yang kalau yang doktoral itu 500 untuk luar negeri dan 450 yang dalam negeri. Sama, Ya, mungkin itu saja. Ada yang mau ditambahkan ke Leon, ke April, ke Denser, teman-teman alumni yang lain? Mungkin sedikit Kak Erpin mau nambahkan. Jadi memang setelah beberapa ini mungkin udah 1,5 jam yang lewat ya saya mengikuti, mungkin lebih ke coaching klinik yang untuk bahasanya yang perlu kita ini kan Kak Erpin kita bikin kembali, karena memang seperti Kak April bilang tadi itu memang di bahasa kita selalu kena. Yang kalau untuk kayak sertifikat atau mungkin syarat-syarat lain kayak esai, penulisan esai ataupun wawancara itu mungkin sudah ke teknisnya kita nanti ketika kita berurusan dengan reviewernya gitu. Tapi kalau untuk bahasa itu kan yang mendasar sekali yang perlu kita pegang tiketnya gitu. Nah mungkin kita nanti dari teman-teman Mata Garuda yang Papua Barat kita bikin kembali untuk coaching klinik bahasanya begitu. Nah nanti yang untuk kayak penulisan esai itu pasti nanti akan menyesuaikan dengan jalur mana yang kita masuki gitu. Contohnya kalau kita ambil jalur budi, contohnya bagi teman-teman dosen, nanti untuk penulisan esai itu pasti sesuai dengan kapasitas budi itu. Pasti kita nanti di esai itu bercerita bagaimana pengalaman kita siapa, kita mau ngapain, pasti itu yang bakalan kita ceritakan di esainya gitu. Tapi kalau kita ngambil di jalur contohnya afirmasi, di esai itu kan kita bercerita terkait Indonesia Timur gitu. Nah mungkin yang seperti Kak April bilang tadi, memang kita kekurangannya di bahasa begitu. Pasti kita kekurangan selalu di TOEFL atau mungkin IELTS-nya begitu Kak Erpin. Ya, baik, terima kasih ya. Ini Mbak Sri juga yang merupakan alumni LPDP ya. Ya itu nanti kita akan diskusikan lagi bersama teman-teman yang dari Mata Garuda Papua Barat untuk kelanjutan apakah nanti akan ada coaching klinik atau bagaimana, nanti kita akan diskusikan lagi. Oh ini baik, satu lagi. Tambahkan silakan kalian. Iya, jadi proses pendaftarannya kayak yang tadi Saudara Lia sudah share dan Ibu Ratna sudah share. Jadi mulai dari seleksi administrasi, di seleksi administrasi nanti ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu buat yang baru lulus, yang masih fresh graduate bisa minta dari dia punya dosen pembimbing atau dari dekan atau bisa juga dari rektor di mana universitas dia ini. Terus bisa misalnya dari tokoh masyarakat atau mungkin dia punya OMK, TTK, ada yang bupati atau gubernur, bisa dari situ juga bisa untuk lebih menguatkan di administrasi. Setelah itu kalau untuk jadi
dulu waktu awal-awal tes LPDP tidak ada seleksi berbasis komputer. TPA itu, sekarang bilang TPA. Jadi baru 2 tahun terakhir ini pakai tes itu. Jadi dulu waktu zamannya saya, Kakak Dense, di Erpin itu belum ada ini seleksi berbasis komputer. Iya. Tapi 3 tahun belakangan ini kayaknya ada ini. Ada ini juga ya. Iya, tes. Jadi ini izin saya share ini sedikit. Kalau ini untuk teman-teman yang mau latihan untuk itu, jadi kemarin yang saya lihat di Manokwari tes berbasis komputernya itu yang ngadain, jadi LPDP kerjasama dengan BKN. Belum muncul, Kak. Sorry. Sudah kah? Sudah, Kak Pril? Belum, Kak. Belum, masih. Sudah, sorry. Aduh. Error. Jadi itu TPA, SBK itu sama kayak TPA sih. Jadi kemarin kita latihannya dari buku-buku TPA. Terus nanti ada bisa berharap tidak ada tes itu lagi sih. Cuma langsung administrasi dan langsung. Kalau kayak dulu kan administrasi langsung interview kan. Tapi sekarang dia 3. Tapi 2020 IELTS interview aja langsung ya. Sudah nggak pakai SBK lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman yang sudah punya TOEFL, sekarang juga bisa daftar AAS. Sekarang lagi buka nih Australia Awards. Tutupnya sampai 30 April. Yang punya TOEFL 500 bisa coba daftar AAS. Sekarang masih buka sampai 30 April 2021 penutupan. Untuk pembuatan akun sudah bisa nggak, Pin? Udah bisa diakses? Belum bisa. Kalau buat akun bisa. Kalau sekedar buat akun, teman-teman bisa langsung mengakses ke website LPDP. Mungkin itu untuk biar mengisi nama, semangat juga kan. Terus mumpung lagi panas-panasnya nih, udah bisa teman-teman mau untuk buat akun LPDP, jadi udah mulai cicil kan dokumen-dokumen apa yang bisa diupload, udah bisa disiapin sambil persiapan TOEFL kalau yang belum ada TOEFL. Tapi kalau sudah ada TOEFL ya lebih bagus lagi disiapin. Jadi nanti pas nanti udah ada pendaftaran, kapan bukanya, pendaftaran dibuka, langsung tinggal submit aja kan. Semangat lah teman-teman, ayo. Ervin, tolong ini Kak, remove software. Gimana Kak? Tolong di remove Kak, ini komputer error. Remove yang ini, saya punya akun yang satu. Jadi, saya mau kasih contoh saja. Tadi kalau kita mau latihan untuk seleksi berbasis komputer, itu bisa melalui, kalau di Google nanti kan bisa cari simulasi chat BKN. Simulasi chat BKN. Di simulasi itu hampir sama dia punya tes-tes, karena bang soalnya sama, bang soal dari BKN. Itu sama seperti tes CAT untuk CPNS, untuk soal-soalnya. Tapi lebih mudah dari tes TPA Bappenas. Ya, sudah Kak. Mohon maaf, komputer error jadi. Ya, sambil menunggu ada kakak-kakak alumni Awardi juga, silakan yang mau sharing atau ada dari teman-teman yang masih mau bertanya juga. Pin, waktu kita sampai jam sampai jam 8 ya. Mungkin kalau kalau teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, kita mungkin akhiri saja. Kalau misalnya kalian atau teman-teman alumni ada yang mau disampaikan lagi. Nanti untuk terkait informasi coaching klinik atau apa, teman-teman bisa follow akun Instagram LPDP. Nanti kita akan mengupdate terkait informasi coaching klinik dan juga beasiswa LPDP. Kita akan sharing di akun Instagram Mata Garuda Papua Barat dan juga di Facebook Mata Garuda Papua Barat. Kalian, halo? Yuk, bisa kah? Belum bisa. Ya, sudah bisa. Tapi tidak bisa share screen ya? Tapi yang tadi sudah sudah kasih mati. Sudah di-remove? Iya, sudah. Oke, sip. Sip, sudah. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin Hitung bisa sudah Hitung punya pertemuan sampai sekarang.
Atau bagaimana? Ada yang masih mau bertanya lagi? Dari kakak-kakak dulu, kakak-kakak alumni Awardi, ada yang masih mau ditambahkan? Kalau tidak ada, atau kita mungkin ini ya. Bisa tanya Kak, kakak, hormat. Oh ya, baik, silakan. Ya, saya dengan Evan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Ya. Ini untuk akses informasi berkaitan dengan seluruh kesempatan atau juga nanti informasi-informasi selanjutnya, termasuk juga nanti berkaitan dengan LPDP ini dibuka tahun ini apa enggak. Nanti yang lebih efektif itu kita bisa dapat di mana? Apakah kita harus buka website LPDP atau WA Group Mata Garuda tadi itu juga bisa terus aktif itu Kak? Gitu. Terima kasih, itu saja. Ya, baik, terima kasih Kak Evan. Ya, untuk informasi teman-teman bisa langsung memfollow akun LPDP RI di Instagram, karena LPDP sangat update itu di Instagram LPDP RI @LPDP RI. Nah, untuk akun WhatsApp, grup WhatsApp ya, saya harap juga mungkin teman-teman tidak langsung live, supaya nanti informasi terkait coaching klinik dan terkait pembukaan LPDP kita juga akan sharing langsung ke situ. Misalnya ada informasi terbaru dari LPDP. Gitu. Terima kasih Kakak. Ya, sama-sama. Kakak. Bisa satu lagi Kak. Ada pertanyaan lagi sebelum? Bisa satu lagi Kakak. Ya, silakan. Ya, itu saya pernah sekitar 1 bulan lalu ya. Saya pernah mengisi satu link Google Form itu terkait mentorship LPDP. Ya, dan di situ tertulis admin atau apa ya, konsultan. Lanjut, yuk. Aku mau lihat itu, aku buka-buka. Ya, itu namanya saya lupa ya gitu waktu itu, tapi ada nomor WA-nya berkaitan dengan mentorship gitu. Dan di dalamnya isi lumayan lengkap juga, termasuk dengan apa ya, semacam deskripsi singkat tentang job sekarang begitu. Apakah itu juga dari LPDP kah atau apa, dari mana? Mungkin sempat dengar itu. Terima kasih Kakak. Itu dari program Mata Garuda Pusat. Jadi program mentorship yang kemarin itu semacam coaching klinik juga. Itu yang nanti tidak hanya teman-teman yang alumni dari Papua Barat, tapi teman-teman yang berasal dari berbagai macam daerah yang nanti bergabung di program mentorship itu. Tapi sudah tutup untuk pendaftarannya, itu karena yang terpilih hanya 60 peserta coaching klinik dari seluruh Indonesia. Dan saya lihat nama-namanya kayaknya tidak ada yang dari Papua Barat. Jadi mungkin nanti kita dari Mata Garuda Papua Barat yang buat khusus untuk teman-teman yang di Papua Barat. Tapi nanti kita akan diskusikan lagi dengan teman-teman karena SDM kita juga terbatas gitu ya. Tapi saya berharap yang penting teman-teman mungkin mulai mempersiapkan persyaratan-persyaratan mulai dari pembuatan akun LPDP, mengunjungi website LPDP dan mendownload panduan-panduan yang ada di website LPDP, serta yang belum ada TOEFL mungkin segera tes TOEFL dari sekarang gitu. Terima kasih Kakak. Iya, sama-sama. Nah, Rin udah ya, ya. Ada lagi ya? Iya, saya rasa mungkin cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk para awardi dan alumni yang sudah hadir pada kesempatan ini. Ini kurang lebih sudah 2 jam lah ya kegiatan kita. Dan alhamdulillah semoga teman-teman yang hadir pada kesempatan ini bisa lolos semuanya untuk LPDP tahun ini. Amin. Ya, yang penting tetap semangat untuk mendaftar LPDP. Dan dari sekarang sudah dipersiapkan nih persyaratan-persyaratan terkait LPDP. Dan untuk informasi terkait program-program Mata Garuda Papua Barat, teman-teman bisa langsung follow Instagram Papua Barat
@matagaruda.papua-barat atau di Facebook Mata Garuda Papua Barat. Mungkin cukup sekian dari kami. Kalian ada yang tambahkan, Kak Aprin? Dari saya juga sudah cukup. Pokoknya semangat teman-teman mengejar impian dan cita-cita, tidak ada yang mustahil. Dan mulai start lah dari sekarang, mumpung masih semangat-semangat dan baru dapat informasi lagi. Iya, betul sekali. Kalian? Dari saya tidak ada. Baik, terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan selamat hari Minggu dan hari Paskah bagi teman-teman yang merayakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.